Ada seorang yang lahir sebagai putra dari salah satu penentang paling keras terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun kelak, ia justru berdiri membelanya. Namanya Ikrimah bin Abi Jahal, putra dari Amr bin Hisham, tokoh Quraisy dari Banu Makhzum yang kemudian dikenal sebagai Abu Jahal. Abu Jahal dikenal sebagai salah satu penentang paling keras terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Sosok yang selama bertahun-tahun berdiri di garis depan perlawanan Quraisy. Dalam Perang Badar, perlawanan itu berakhir. Abu Jahal gugur di medan pertempuran. Menurut riwayat, Ikrimah kemudian memimpin salah satu sayap pasukan berkuda Quraisy dalam Perang Uhud, meneruskan jalan permusuhan yang sebelumnya ditempuh ayahnya. Ia juga tercatat berada di pihak Quraisy dalam Perang Khandaq. Perlawanan itu terus berlanjut, hingga akhirnya tiba pada sebuah titik yang tak terelakkan. Tahun ke-8 Hijriah, Makkah berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dan sesuatu yang tak terduga terjadi. Hampir seluruh penduduknya diberikan pengampunan. Amnesti diberikan kepada masyarakat Mekah secara luas. Namun riwayat juga mencatat beberapa nama yang dikecualikan. Dan di antara nama-nama itu, tercatat nama Ikrimah bin Abi Jahal. Dalam riwayat tersebut, Ikrimah termasuk di antara orang-orang yang diperintahkan untuk dihukum. Maka Ikrimah memilih pergi. Ia meninggalkan Makkah dan mengarahkan perjalanan menuju Yaman, jauh dari kota yang baru saja dikuasai kaum muslimin. Perjalanan itu membawanya ke tepi laut, menuju sebuah pelayaran yang kelak mengubah arah hidupnya. Ikrimah menaiki sebuah kapal menuju arah Yaman. Kapal itu meninggalkan pesisir, membawa Ikrimah semakin jauh dari Makkah. Namun laut tidak selalu tenang. Badai datang tiba-tiba, ombak menghantam lambung kapal. Dan untuk sesaat, seluruh penumpang menghadapi kemungkinan yang paling nyata. Kapal itu bisa tenggelam. Di tengah badai, awak kapal berseru agar setiap orang berdoa dengan ikhlas kepada satu Tuhan, tanpa sekutu. Di titik itulah, Ikrimah mengucapkan sebuah nazar. Jika ia diselamatkan dari laut itu, ia akan menemui Muhammad SAW dan meletakkan tangannya di tangan beliau. Ia meyakini bahwa jika sampai bertemu dengan Rasulullah SAW, ia akan mendapati sosok yang pemaaf dan mulia. Ikrimah pun selamat dari keadaan itu. Dan keputusan yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan, kini mulai diambil. Ikrimah selamat. Dan sesuai dengan nazarnya, ia mengarahkan langkahnya kembali menuju tempat yang sebelumnya ia tinggalkan dalam pelarian. Perjalanan itu membawanya kembali dari arah Yaman menuju Makkah. Riwayat menyebutkan bahwa istrinya turut berperan dalam proses kepulangannya, memohonkan jaminan keamanan dan pengampunan untuknya. Hingga akhirnya, Ikrimah tiba di hadapan sosok yang dahulu ia perangi, Rasulullah SAW. Dan sebagaimana nazarnya, ia meletakkan tangannya di tangan Rasulullah SAW, lalu menyatakan keislamannya. Ia diterima
bukan dengan hukuman yang sebelumnya diperintahkan, melainkan dengan pengampunan. Sejak hari itu, jalan hidupnya berubah arah, dan babak baru dalam kehidupan Ikrimah pun dimulai. Menurut riwayat, Ikrimah kemudian dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk mengumpulkan zakat dari suku Hawazin, sebuah tugas yang menunjukkan besarnya kepercayaan kepadanya. Namun tak lama kemudian, Rasulullah SAW wafat, dan kepemimpinan umat berpindah kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sejumlah suku Arab berbalik menentang kepemimpinan baru ini. Abu Bakar pun mengangkat sejumlah panglima untuk menghadapinya, termasuk Ikrimah, orang yang dahulu memimpin pasukan melawan Islam, kini memimpin pasukan untuk mempertahankannya. Riwayat menyebutkan bahwa Ikrimah sempat berhadapan dengan kekuatan Musailamah di Yamamah. Dalam peristiwa itu, ia mengalami kemunduran. Namun tugasnya tidak berhenti di sana. Ikrimah kemudian bergerak menuju Oman, Mahra, dan wilayah Yaman, menghadapi pemberontakan yang masih berlangsung. Wilayah demi wilayah, riwayat mencatat keterlibatan Ikrimah dalam meredakan berbagai pemberontakan yang muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW. Setelah kampanye-kampanye itu, Ikrimah kemudian bergabung dalam perjuangan kaum muslimin di wilayah Syam, menghadapi kekuatan besar Bizantium. Dan di sanalah perjalanan panjangnya akan mencapai babak terakhir. Di front Syam, pasukan Muslim berhadapan dengan kekuatan besar Romawi Timur. Ikrimah turut berada di antara pasukan Muslim dalam kampanye tersebut. Pertempuran berkecamuk, dan dalam salah satu pertempuran besar di front Syam, Ikrimah gugur. Riwayat berbeda pendapat mengenai pertempuran mana tepatnya. Sebagian mengaitkannya dengan satu front, sementara riwayat lain menyebut pertempuran berbeda dalam rangkaian kampanye yang sama. Terlepas dari perbedaan riwayat tersebut, satu hal tetap tercatat. Ikrimah gugur setelah menjadi bagian dari perjuangan kaum muslimin. Dari seorang yang namanya pernah tercatat sebagai musuh, menjadi seorang yang menghabiskan sisa hidupnya di pihak yang dahulu ia lawan. Kisahnya mengingatkan kita bahwa perubahan besar tidak selalu datang dari keadaan yang ideal. Terkadang, justru dalam keadaan paling terjepit, seseorang menemukan jalan untuk kembali. Karena setiap kisah meninggalkan jejak, dan setiap jejak mengajak kita kembali kepada wahyu. Inilah jejak wahyu. Sampai berjumpa di jejak berikutnya.